warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Zahra dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Jadi teman-teman, di era digital saat ini, pengelolaan dokumen itu sangat penting karena membantu penyimpanan arsip menjadi lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah diakses kapan saja. Adapun tujuan dibuatnya tutorial ini adalah untuk membantu dan memberikan pemahaman kepada teman-teman cara melakukan arsip digital melalui Google Drive dan membantu guru, staf administrasi, dan siswa dalam mengelola dokumen menjadi lebih terstruktur dan efisien. Dengan adanya arsip digital, dokumen yang tersimpan menjadi lebih aman dan tidak mudah hilang ataupun rusak. Penggunaan Google Drive membantu pencarian dokumen karena file yang tersimpan itu dapat disusun berdasarkan folder ataupun nama tertentu. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah tutorialnya. Jadi langkah yang pertama yaitu membuka browser pada komputer atau laptop. Setelah itu masuk ke halaman resmi Google Drive. Kemudian login menggunakan akun email yang dimiliki. Jika sudah berhasil masuk, maka akan muncul tampilan atau halaman utama Google Drive seperti ini. Namun, jika belum berhasil masuk atau emailnya belum terpaut, maka perlu login terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah membuat folder untuk menyusun arsip dokumen sekolah. Langkah yang pertama yaitu tekan tombol baru pada bagian kiri, kemudian pilih folder. Setelah itu, masukkan nama folder utama, misalnya arsip sekolah. Di dalam folder utama tersebut, kita dapat membuat beberapa folder tambahan sesuai dengan kategori dokumen. Contohnya seperti surat masuk, surat keluar, data siswa, data guru, nilai raport, dan administrasi sekolah. Jadi, dengan adanya pengelompokan seperti ini, itu bertujuan agar dokumen lebih mudah untuk dicari dan terstruktur dengan rapi, serta tidak perlu mencari file satu persatu karena semua dokumen tersimpan sesuai dengan jenis atau kategorinya. Selanjutnya adalah mengunggah dokumen ke dalam Google Drive. Caranya yaitu membuka salah satu folder, kemudian klik tombol baru, lalu pilih upload file. Nah, setelah itu, pilih dokumen yang ingin diunggah. Dokumen ini dapat berupa file apa saja ya, bebas termasuk foto, video, dan lain sebagainya, itu bebas untuk diupload. Kemudian, tunggu beberapa saat hingga proses uploadnya selesai. Dan jika sudah selesai, maka dokumen akan muncul dalam folder Google Drive. Seperti ini. Dan dengan adanya fitur ini, dokumen dapat tersimpan secara digital sehingga lebih aman dari resiko hilang ataupun rusak. Langkah selanjutnya yaitu mengatur nama file agar lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Jadi, untuk penamaan itu sebaiknya dibuat lengkap dan terstruktur. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Penamaan file yang baik membantu memudahkan proses pencarian dokumen. Jadi, sebaiknya menghindari nama file yang terlalu singkat ataupun terlalu tidak jelas karena akan membuat bingung pengguna lain saat mau mencari dokumen yang dibutuhkan. Langkah yang terakhir yaitu membagikan dokumen. Jadi, Google Drive juga memiliki fitur berbagi dokumen pada pengguna lain. Caranya yaitu klik kanan pada file, lalu folder, kemudian pilih bagikan atau share. Nah, setelah itu, masukkan alamat email pengguna yang ingin diberi akses. Selanjutnya, kita juga dapat mengatur hak akses pengguna, misal sebagai viewer atau hanya melihat saja, sebagai komentar atau bisa memberikan komentar, dan ataupun sebagai editor, dapat memberikan dan mengedit dokumen. Jadi, fitur ini membantu dalam bekerja sama antara guru maupun staf administrasi karena dokumen dapat diakses bersama tanpa harus mengirim file secara berulang.
Baik teman-teman, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai Google Drive. Jadi Google Drive ini sangat bermanfaat ya dalam memudahkan kita untuk pengarsipan dokumen-dokumen sekolah agar lebih terstruktur, lebih rapi, dan lebih aman tentunya. Semoga tutorial yang saya berikan kepada teman-teman ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.